Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Majelis GKI Jakarta mengucapkan selamat datang kepada saudara-saudara jemaat Tuhan di sini dan para tamu yang hadir dalam kebaktian ini. Bagi warga baru atau para tamu yang baru pertama kali beribadah di gereja ini, kami pohon untuk berdiri. Oh, ini ada satu rombongan. Monggo salah satu boleh memperkenalkan. Oke, selamat pagi, Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Mohon izin memperkenalkan diri. Ini saya Bayu Nugraha dari wilayah Cipinang Muara. Saya membawa mahasiswa dari UNJ. Ini kebetulan dari berbagai daerah dan ada program dari Kampus Merdeka yang dimana mahasiswa ini, teman-teman ini berbagai macam dari universitas yang ada di Indonesia dengan program Merdeka Belajar. Dan mereka ini pertama kali datang ke Jakarta untuk belajar di UNJ. Begitu mungkin perkenalan dari saya. Dan ini ada 10 mahasiswa, sebetulnya ada 15 mahasiswa yang kebetulan juga tinggal di asrama FIK UNJ yang ada di Veldroom. Begitu, mohon bimbingannya Bapak Ibu, dan ini mungkin akan menjadi, mereka ini akan melayani juga, begitu, untuk bisa melayani selama 1 semester ya, beribadah di sini nantinya, begitu. Terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih. Dengan sukacita kami menyambut adik-adik dari UNJ dan kami persilahkan untuk beribadah dan beraktivitas di gereja kami. Tentu kami sangat menyambut dengan baik. Nanti rekan-rekan pemuda dan teman-teman majelis akan bersama-sama mendampingi. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Selanjutnya kami akan menyampaikan pokok-pokok warta gereja hari ini, Minggu 11 Februari 2024 sebagai berikut. Penyampaian persembahan. Setelah masa pandemi COVID-19 berlalu, cara penyampaian persembahan akan kembali seperti masa normal. Mulai ibadah Rabu Abu pada 14 Februari 2024 mendatang, cara penyampaian persembahan akan kembali melalui kantong yang diedarkan, sedangkan amplop persembahan bulanan dan amplop persembahan khusus dapat disampaikan di kotak persembahan yang tersedia di depan. Warga baru. Majelis GKI Jakarta menerima warga baru berdasarkan surat pindah dari Majelis GKI Cawang, Jakarta Timur untuk Bapak Ferry Subekti dan istri, Ima Magdalena, serta seorang anak, Saisar Kenji Prawira, kelompok Cipinang Muara Penetua Joni Siswanto. Yang kedua dari Majelis GKJ Temon, bagi Reliantin Satyameva Jayatiswari, beserta anak Tessa, kelompok Cipinang Kebembem Penetua Evi Pujiastuti. Pelayanan pendeta keluar. Pada hari Minggu 11 Februari 2024, pada hari ini 2024, Pendeta Neni Suprihartati MTH melayani ibadah di GKJ Bekasi Timur, Cut Mutia pada pukul 6 dan pukul 9. Saudara-saudara sekalian yang hadir dalam ibadah pada pagi hari ini, kami mohon setelah selesai ibadah, saudara-saudara dapat mengikuti prosesi pembakaran daun palem yang nantinya akan kita gunakan sebagai abu pada saat pengolesan Rabu Abu. Selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi dari tim penggalangan dana Sumara.
Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang kami kasihi dalam Tuhan. Kami mewakili tim penggalangan dana untuk Ambulans Sumarah menyampaikan update untuk perkembangan pengumpulan dana untuk Ambulans Sumarah. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, bahwa sampai dengan tanggal 10 Februari, dana yang terkumpul sudah sebanyak Rp218.750.432 atau sebesar 48,5% dari target untuk harga kendaraan Rp451 juta. Dan rencananya adalah 50% dari harga mobil tersebut, yaitu Rp225.500.000 akan dipergunakan sebagai uang muka kerja. Dan setelah uang muka kerja diberikan, barulah nanti mobil ambulan tersebut dirakit dan dibuat untuk sesuai dengan keperluan dari Sumarah. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk target penyerahan saat ini dari panitia menargetkan bahwa akan selesai di bulan Maret 2024. Jadi untuk dengan bulan Maret 2024 masih diperlukan dana Rp232.249.658. Demikian Bapak Ibu untuk laporan perkembangan pengumpulan dana dari pengadaan Ambulans Sumarah. Tim panitia maupun Majelis GKJ Jakarta mengucapkan terima kasih untuk partisipasi dan dukungan Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk data donatur dan data rinci terkait yang menyampaikan persembahan itu bisa dilihat di Warta Gereja. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan memberkati. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan untuk beribadah yang akan dipimpin oleh Pendeta Sabti Yulinarti STH dari GKJ Bangkal, Cilacap, Jawa Tengah. Selamat beribadah. dalam kasih sayangnya. Kami datang kepadamu, kami datang kepadamu, bersyukur sebulat hati karena kasih-Mu besar. Kau dekat dengan firman-Mu, Kau dekat dengan firman-Mu, ya berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, ibadah Minggu Transfigurasi ini berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin.
Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. beserta saudara juga. Umat dipersilahkan duduk. Muliakan nama Tuhan bersama rebana dan nyanyian, sajikan persembahan bersama pujian dan tarian. Hai mari bersama-sama kita nyanyi dan menari, bersukaria rendah hati, adapun susah dalam hati, Tuhan pasti menghibur kita. Nyanyikan lagu baru bersama genderang bertalu-talu, dengungkanlah suaramu selembut suara suling bambu. Hai mari bersama-sama kita nyanyi dan menari, bersukaria rendah hati, adapun susah dalam hati, Tuhan pasti menghibur kita. Pada Minggu Transfigurasi ini kita dipanggil untuk terus memuliakan Yesus Kristus. Bukti konkret dari memuliakan Yesus adalah melanjutkan karyanya di bumi ini. Sama seperti Elisa yang memanggil dirinya untuk melanjutkan pekerjaan Elia. Karena pekerjaan gurunya begitu penting dan bermakna, ia memohon untuk mendapatkan kuasa Elia. Menurut Elia, itu mungkin terjadi kalau Elisa melihat sang guru terangkat. Dan Elisa pun mendengarkan Elia. Hidup yang memuliakan Yesus juga harus dimulai dengan mendengarkannya. Kita sungguh memuliakan Yesus ketika peduli dengan apa yang dikehendakinya. Karena itu perintah dengarkanlah Dia wajib kita taati. Dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, Paulus menulis, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Itu jugalah yang semestinya dilakukan para murid Yesus abad 21. Ya, Kristuslah yang harus kita kumandangkan dan agungkan. Saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan penuh penyesalan akan dosa dan pelanggaran kita, serta mengharapkan pengampunan dari Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, di Minggu Transfigurasi ini, kami mengaku betapa sering lebih mengedepankan diri kami sendiri ketimbang diri-Mu. Dan tanpa sadar, kami juga lebih senang orang memuji, bahkan memuliakan kami daripada memuliakan Engkau. Kami lebih suka mengerjakan karya-karya pribadi kami ketimbang melanjutkan karya-Mu sendiri. Kami pun lebih suka mendengarkan diri kami sendiri, suara hati kami sendiri ketimbang suara-Mu yang berujung pada ketidaktaatan dan lebih fokus pada kehendak kami sendiri. Oleh karena itu, ampunilah kami ya Tuhan. Amin. Kepada setiap orang yang dengan sungguh-sungguh datang ke hadapan Allah, mengakui setiap dosa dan mau bertobat, diberitakan anugerah Tuhan seperti yang dinyatakan dalam Markus 9 ayat 5-7. Kata Petrus kepada Yesus, Rabi, sungguh baik kita berada di tempat ini. Biarlah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk Engkau,
satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Ia tidak tahu apa yang harus dikatakannya karena mereka sangat ketakutan. Lalu datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Terpujilah Tuhan yang baik kepada kita semua. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Bersukacita selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Jemaat dipersilakan duduk dan kita akan bersatu hati menyiapkan diri kita menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Allah atas setiap kasih karunia-Mu yang boleh kami rasakan. Engkau yang sudah senantiasa menyertai langkah kami. Begitu juga di pagi hari ini kami boleh bersama bersekutu di rumah ibadah ini. Kami boleh bersama menyatukan hati dan menyiapkan diri kami ya Tuhan, ketika sebentar lagi kami akan menerima firman-Mu. Kiranya Engkau yang menolong dan memampukan kami, sehingga kami dapat mendengar dengan baik, senantiasa memelihara firman-Mu dalam kehidupan kami dan melakukannya melalui kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu yang Kau pakai untuk menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, kiranya dalam kuasa Roh Kudus-Mu boleh mengucapkan setiap hal yang berkenan dan seturut dengan kehendak-Mu. Kami siap Tuhan untuk menyambut dan menerima firman-Mu. Dalam Kristus, firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 12. 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 12. Ketika Tuhan hendak mengangkat Elia ke surga dalam angin badai, Elisa dan Elia sedang dalam perjalanan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Tinggallah di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi jawab Elisa, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu mereka pergi ke Betel. Rombongan nabi yang ada di Betel keluar menemui Elisa dan berkata kepadanya, "Tahukah engkau bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil oleh Tuhan dari hadapanmu?" Jawabnya, "Ya, aku juga tahu. Diamlah." Elia berkata kepadanya, "Elisa, tinggallah di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko."
Tetapi ia menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Rombongan nabi yang ada di Yeriko mendekati Elisa dan berkata kepadanya, "Tahukah engkau bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil oleh Tuhan dari hadapanmu?" Jawabnya, "Ya, aku juga tahu. Diamlah." Elia berkata kepadanya, "Tinggallah di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu keduanya melanjutkan perjalanan. 50 orang dari rombongan nabi itu berjalan lalu berhenti agak jauh dari mereka, sementara keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Elia mengambil jubahnya, menggulungnya, dan memukulkannya ke atas air itu. Terbagilah air itu ke satu sisi dan ke sisi yang lain, lalu mereka berdua menyeberang di tanah yang kering. Sesampainya di seberang, Elia berkata kepada Elisa, "Mintalah apa yang dapat kulakukan untukmu sebelum aku diangkat dari hadapanmu." Jawab Elisa, "Kiranya aku mewarisi 2 bagian dari kuasa kenabianmu." Kata Elia, "Engkau meminta hal yang sukar. Namun, jika engkau dapat melihat aku diambil darimu, hal itu akan terjadi padamu. Jika tidak, hal itu tidak akan terjadi." Sementara mereka berjalan terus sambil bercakap-cakap, tiba-tiba kereta berapi dengan kuda berapi datang memisahkan keduanya, dan Elia naik ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, ia berteriak, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan penunggang-penunggang kudanya." Lalu ia tidak melihatnya lagi. Ia pun merenggut pakaiannya dan mengoyakkannya menjadi 2 bagian. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita bermazmur dari Mazmur 50 ayat 1 sampai 6. Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar, Allah tampil bersinar. Langit kabarkan kehadilannya, sebab Allah sendiri adalah hakim. Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar, Allah tampil bersinar. Langit kabarkan kehadilannya, sebab Allah sendiri adalah hakim. Tuhan Allah yang Maha Kuasa berfirman memanggil bumi. Dari terbitnya mentari
sampai pada terbenamnya. Sungguh Allah kita datang dan tak akan berdiam diri. Api menjilat di depannya, badai dahsyat di sekitarnya. Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar, Allah tampil bersinar. Langit memerkong keadilannya, sebab Allah sendiri adalah hakim. Kepada langit di atas dan juga kepada bumi, berserulah Allah kita mau mengadili umatnya. Orang-orang yang kukasihi, bawalah mereka kemari, yang mengikat perjanjian berdasar korban sembelihan. Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar, Allah tampil bersinar. Langit kabarkan kehadirannya, sebab Allah sendiri adalah hakim. Bacaan kedua dari 2 Korintus 4 ayat 3 sampai dengan 6. 2 Korintus 4 ayat 3 sampai dengan 6. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, Injil itu tetap tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan bercahayalah terang. Ia juga yang akan membuat terang bercahaya di dalam hati kita, supaya tidak beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang tampak pada wajah Kristus. Demikian sabda Allah. Syukur kepada Allah. Bacaan 3 Markus 9 ayat 2 sampai 9. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan jubahnya sangat putih berkilauan. Tidak ada seorang penatu pun di dunia ini yang dapat memutihkan pakaian seperti itu. Lalu tampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus.
Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, sungguh baik kita berada di tempat ini. Biarlah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia tidak tahu apa yang harus dikatakannya karena mereka sangat ketakutan. Lalu datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anakku yang terkasih, dengarkanlah dia." Tiba-tiba sewaktu memandang sekeliling, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu turun dari gunung itu, Yesus memperingatkan mereka supaya jangan menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, bernyanyilah haleluya, dengan merdu lagukanlah haleluya, 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 haleluya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kiranya damai sejahtera Tuhan senantiasa kita rasakan, Bapak Ibu yang ada di ruangan ini maupun yang beribadah dari rumah. Kita saat ini akan merenungkan tema memuliakan Yesus Kristus. Di dalam keseharian yang kita jalani, Bapak Ibu tentu pernah merasakan situasi bingung yang kemudian membuat kita jadi salah tingkah. Bingung harus bersikap seperti apa karena keadaan yang tidak biasa kita alami. Situasi yang terjadi dan tidak kita duga, atau ketika kita baru mengalami pertama kali peristiwa itu. Mungkin yang tadi ada datang pertama kali di gedung gereja ini, termasuk saya, itu juga perlu menyesuaikan diri. Kadang ada yang kemudian salah tingkah. Peristiwa ketika bertemu dengan gebetannya, orang yang dicintai. Nah, biasanya anak-anak muda, masih dilarang pacaran, mau nembak ragu, mau nggak nembak nanti diambil orang lain. Ya, mungkin gambarnya petugas multimedia. Ya, tapi kalau salah tingkah dengan orang yang dicintai, salah tingkah karena bahagia, itu jadi tetap wajahnya itu berseri-seri. Wajahnya itu dilihat tetap indah karena salah tingkahnya itu tersipu-sipu, tersipu-sipu malu Atau ada istilah blushing Tersipu malu karena mungkin dirayu, mungkin dipuji, kemudian bingung harus membalas seperti apa. Atau tentu tidak hanya yang muda, yang sudah berkeluarga juga harus selalu menjaga rasa deg-degan, menjaga rasa tegang agar selalu saling sayang. Jadi semuanya tidak biasa-biasa saja. Misalnya ngobrol sama istri atau suaminya, kemudian berkata, matahari siang ini boleh terik, tetapi kamulah yang paling menarik. Ya cie-cie jadinya ya. Meskipun sudah menikah lama atau yang punya cucu, kalau suaminya ngajak ngobrolnya seperti itu, sepertinya tetap akan tersipu-sipu. Jadi kemudian juga membuat suasana bahagia. Tetapi kalau tegangnya karena rasa takut, tegangnya mungkin ketemu dengan dosen, atasan, bosnya, jadi berbeda, gambarnya. Ya, jadi terasa pusing, ya. Kalau ketemu dengan atasannya, dengan
bosnya, dengan orang yang dianggap lebih senior gitu kan, harusnya ya bisa bersikap yang baik, bisa menghormati, gitu kan. Tapi kadang kalau sudah terlalu pusing ya kepalanya dipegang gitu kan. Atau kemudian dalam wujud-wujud lain gitu kan. Ya, gambar yang lainnya. Nah, garuk-garuk kepala padahal tidak gatel gitu kan. Atau bajunya seperti kotor gitu kan. Atau kakinya jadi bergerak terus gitu kan, seperti kesemutan gitu kan. Dan gerakan-gerakan lainnya gitu kan, yang secara tidak sadar gitu kan. Kemudian dilakukan karena merasa grogi, kemudian salah tingkah gitu kan. Bingung harus bersikap seperti apa. Berada dalam keadaan atau situasi yang membuat kita bingung atau menimbulkan salah tingkah gitu kan. Yaitu wajar karena kehidupan kita tentu dinamis gitu kan. Ada hal-hal baru yang selalu menjadi pertama kali kita rasakan. Tetapi ketika dialami terus-menerus dan kemudian tidak bisa mengendalikan diri gitu. Kemudian menjadi terlalu takut berada di depan umum, atau sebenarnya sudah mengalami tapi terus-terus masih grogi dan salah tingkah gitu kan. Ada orang-orang yang dalam ilmu kesehatan disebut socially awkward. Dalam psikologi tidak termasuk gangguan mental, tetapi merupakan akar dari gangguan kecemasan atau anxiety. Jadi sering merasa canggung, kaku, mudah bingung dan salah tingkah. Itu seringkali karena pikirannya sendiri, overthinking, terlalu khawatir gitu kan. Padahal ketika dijalani dengan penuh keyakinan, ya sebenarnya pasti bisa. Gitu kan. Tetapi meskipun orang-orang seperti ini yang mengalami socially awkward, gitu, sering dianggap tidak menyenangkan karena mereka tentu kemudian sulit untuk menyesuaikan diri, tidak siap berada di depan umum, tetapi mereka tetap memiliki kelebihan. Jadi mereka pandai menyelami topik tertentu, memiliki pandangan atau perspektif yang unik ketika melihat suatu peristiwa. Bapak Ibu dan Saudara yang mengasihi Tuhan, situasi yang tidak terduga juga dialami oleh para murid Tuhan Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Gambarnya Pak, petugas multimedia. Ketika para murid melihat Tuhan Yesus dalam kemuliaannya, Tuhan Yesus berubah rupa di depan mata mereka dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat, berkilauan, membuat para murid tidak tahu harus bersikap bagaimana. Itu peristiwa yang tidak mereka sangka-sangka. Dalam perikop-perikop lain, Tuhan Yesus mengajak para murid untuk berdoa. Tuhan Yesus naik ke atas gunung untuk menyendiri. Tetapi dalam minggu transfigurasi ini, 3 murid, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, mereka menyaksikan peristiwa yang tidak mereka sangka-sangka. Sikap Petrus menunjukkan bahwa ia tidak tahu apa yang harus dikatakannya. Ia bingung, tertulis karena mereka sangat ketakutan. Di minggu ini kita merayakannya sebagai minggu transfigurasi. Peristiwa Yesus berubah rupa yang tampak secara jasmani, secara mata lahiriah melalui pakaiannya yang berubah menjadi berkilauan, sangat putih berkilat-kilat. Atau ketika ada terjemahan yang menuliskannya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian seperti itu. Tidak ada seorang pun atau tidak ada seorang penatu pun, orang yang ahli dalam bidang pakaian yang kemudian bisa menciptakan, membersihkan atau menyamai seperti jubah pakaian yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Menegaskan bahwa Tuhan Yesus adalah sungguh-sungguh Sang Mesias. Peneguhan ini menjadi sangat kuat dengan hadirnya sosok Elia dan Musa yang berbicara dengan Tuhan Yesus saat itu. 2 tokoh penting dalam perjanjian lama. Kita ingat Musa adalah orang yang diutus Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir.
dan juga pribadi yang menerima 10 firman Tuhan di Gunung Sinai. Begitu juga Elia adalah salah satu tokoh dalam Perjanjian Lama yang kita kenal begitu kuat, berani memperjuangkan kesetiaan umat Tuhan dalam kehidupannya. Salah satu keberanian Elia terwujud ketika dia melawan nabi-nabi Baal di Gunung Karmel. Tertulis dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 19. 450 nabi-nabi Baal dan 400 nabi-nabi Asyera. Peristiwa ini tentu menunjukkan bahwa Elia adalah pribadi yang begitu yakin, berani ketika dia seorang diri kemudian harus menghadapi banyak nabi yang ingin menunjukkan kuasa Allah Baalnya. Tetapi karena Allah-Allah nabi-nabi palsu itu tidak memiliki kuasa, maka kemudian yang bisa membuat mukjizat mendatangkan api, menunjukkan kuasa Allah adalah Nabi Elia. Nabi Elia adalah pribadi yang begitu yakin, karena kalau tidak ketika dia menghadapi hampir 850 orang, tentu dia jadi grogi. Kok saya sendirian ya? Ini saya harus menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa. Saya harus yakin untuk mendatangkan api. Tetapi kekhawatiran-kekhawatiran itu tidak menguasai dirinya. Dia yakin untuk bisa menunjukkan kuasa Tuhan di depan para nabi Baal. Peristiwa transfigurasi Yesus di atas gunung tinggi tersebut membuat 3 orang murid Yesus yang diajaknya, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus, menjadi sangat ketakutan, berada dalam situasi yang tegang tetapi juga bercampur dengan rasa kagum. Kagum melihat Tuhan Yesus di dalam kemuliaannya, kagum dengan apa yang mereka lihat, bingung tetapi juga bersyukur karena di dalam kemuliaan itu mereka juga bisa merasakan kedamaian, ketentraman yang terpancar dalam kemuliaan Tuhan yang tentu tidak bisa dirasakan, tidak bisa dibandingkan dengan peristiwa-peristiwa lain yang mereka rasakan dalam kehidupan mereka. Ketakutan yang mereka rasakan lebih kepada kekaguman, sehingga itu pun menuntun Petrus untuk bisa mewujudkan rasa syukurnya. Dengan maksud dia ingin mendirikan 3 kemah untuk Tuhan Yesus, 1 untuk Musa dan 1 untuk Elia. Apa yang dikatakan oleh Petrus ini menunjukkan bahwa dia sedang bingung dan salah tingkah, tetapi apa yang diwujudkannya merujuk pada perayaan Pondok Daun yang sering dilakukan oleh umat Israel pada saat itu. Perayaan Pondok Daun yang menjadi wujud ungkapan syukur itu juga yang ingin dilakukan oleh Petrus, karena dia ingin merasakan suasana kemuliaan Tuhan, suasana damai itu lebih lama lagi. Ia ingin merasakan peristiwa yang membuat kedamaian di dalam hatinya itu lebih lama lagi. Peristiwa menakjubkan yang tidak bisa dirasakan bahkan oleh ke-12 murid. Hanya 3 orang, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Rasa takjub itu membuat Petrus salah tingkah, tetapi juga rasa nyaman yang memberikan kedamaian dan tidak terkatakan. Ketika kemudian terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Menegaskan bahwa kehadiran Musa dan Elia yang mewakili hukum Taurat dan kitab para nabi. Tetapi Tuhan Yesus adalah pemenuhan dari hukum Taurat dan penggenapan dari nubuat para nabi. Sehingga yang utama harus didengarkan, diikuti kehendaknya adalah setiap apa yang sudah diteladankan dan diajarkan oleh Tuhan Yesus.
Dan semuanya kembali seperti semula. Para murid melihat Tuhan Yesus seorang diri. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, di dalam tema perenungan kita minggu ini, muliakanlah Yesus Kristus. Mengingatkan kita melalui peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung, peristiwa transfigurasi di dalam awan yang menaungi para murid dan suara, dengarkanlah Dia. Mendengar bukanlah sebuah tindakan yang mudah untuk dilakukan. Sebatas mendengar, kita sering melakukannya. Kita mendengar nasihat, bahkan kita mendengar firman Tuhan, kita menerima firman Tuhan dalam ibadah, kita bisa mendengarnya melalui handphone, kita bisa beribadah dari rumah dan juga melalui persekutuan-persekutuan lain yang mengingatkan kita akan firman Tuhan dan membuat kita mendengar setiap apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tetapi apakah kita sungguh-sungguh mendengarkan dan yang kita dengar kemudian menjadi dasar dalam kehidupan kita, mempengaruhi setiap keputusan dan tindakan yang kita wujudkan dalam hidup kita. Atau seringkali setelah kita dengar kemudian hilang, gitu kan. Lupa, gitu kan. Tadi firmannya apa ya? Tadi kita diingatkan untuk apa ya? Mendengar mudah, tetapi mendengarkan perlu kesungguhan. Kita perlu membuka hati, kesiapan diri untuk dapat menerima setiap pengajaran Tuhan. Dan Tuhan menghendaki kita mendengarkan Dia. Setiap panggilan Tuhan melalui karya kehidupan kita masing-masing. Dan di hari Minggu ini, di Minggu Transfigurasi, ketika kita mengingat kemuliaan Tuhan, kita pun akan menerima sakramen perjamuan. Setiap orang yang menyambutnya dengan penuh sukacita, itu pun bagian dari hasil mendengar dengan baik. Bahwa setiap orang percaya harus senantiasa memelihara imannya. Salah satunya dengan menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan yang memberikan kekuatan baru bagi diri kita, yang meneguhkan iman kita, yang mengingatkan kita pada kasih Tuhan yang begitu besar. Kasih Tuhan yang sudah terwujud melalui kematian dan pengorbanannya di kayu salib. Karena ketika kita menerima sakramen perjamuan dengan kesungguhan, maka di situ kita pun bisa merasa damai, tentram, karena kita ingat bagaimana Tuhan mengasihi kita. Bahwa setiap peristiwa sukacita, berkat yang kita alami, peristiwa-peristiwa menyenangkan yang kadang membuat kita juga bisa tersipu-sipu, bisa bersyukur. Itu semua karena berkat Tuhan, itu semua karena Tuhan begitu mengasihi kita. Rasa damai yang menjadi dambaan setiap orang yang bisa kita rasakan karena Tuhan kita tidak hanya mati di kayu salib, tetapi juga naik ke surga. Naik ke surga di dalam kemuliaannya yang mendatangkan keselamatan bagi kita. Rasa damai yang kemudian memberikan kekuatan baru di dalam kita menjalani kehidupan. Karena ketika kita hidup di dunia ini tentu tidak selalu, tidak terus-menerus kita merasakan kebahagiaan, mengalami hal-hal yang menyenangkan, tetapi juga seringkali kita menghadapi tantangan, situasi-situasi yang menegangkan, situasi-situasi yang menuntun kita menjadi pribadi lebih kuat dan lebih berserah dalam mengandalkan Tuhan. Disinilah kita diingatkan kembali, diteguhkan kembali bahwa melalui peristiwa transfigurasi ada misi yang harus kita jalankan. Misi membawa kemuliaan Tuhan dapat dirasakan oleh setiap orang yang mengenal dan melihat kehidupan kita.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, peristiwa transfigurasi Tuhan Yesus menjadi pijakan bagi kita, murid Kristus, untuk terus memancarkan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus kepada semua umat manusia. Itu semua diawali dengan setiap orang percaya menyediakan dirinya mau mendengarkan Tuhan, mau mendengar suara Tuhan dalam kehidupannya. Diawali dari mendengar dan kemudian siap diutus, siap memberitakan setiap kehendak Tuhan. Seperti Elisa yang siap melanjutkan karya pelayanan Elia. Begitu juga panggilan Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu semua, ketika dipanggil untuk ikut terlibat, dipanggil untuk ikut ambil bagian di dalam pelayanan, itu adalah sebuah kesempatan yang seharusnya kita sambut dengan penuh rasa syukur. Bahkan ketika kita menghayati dengan sungguh-sungguh, setiap kesempatan dari Tuhan itu sesungguhnya tidak layak kita dapatkan. Sehingga seharusnya kita merasakan bahagia, merasakan tersipu malu karena Tuhan begitu menyayangi kita. Tuhan begitu menganggap diri kita berharga, sehingga harus kita sambut juga dengan penuh sukacita. Tentunya juga seperti salah satu kebiasaan di GKJ Jakarta ini kan, untuk menyanyikan bersukacitalah selalu gitu kan. Tentu itu menjadi salah satu kebiasaan yang baik gitu kan. Ketika diajak untuk tersenyum, untuk mewujudkan suasana kekeluargaan, suasana yang meriah gitu kan, tetapi tetap hikmat gitu kan, tetap merasakan kehadiran Tuhan. Karena ada sebuah buku yang menuliskan dibutuhkan 21 hari untuk membangun kebiasaan dan 90 hari untuk membangun gaya hidup. Jadi Bapak Ibu yang sudah terbiasa beribadah di sini, terbiasa tersenyum, tentu itu kemudian menjadi gaya hidup. Gaya hidup suka tersenyum. Dan setelah itu tidak perlu diajak menjadi suatu hal yang secara otomatis dilakukan, menjadi karakter yang baik yang boleh membangun diri kita dan membuat diri kita menjadi sarana bagi kemuliaan nama Tuhan. Begitu juga ketika kita akan memasuki masa Prapaskah ditandai dengan Rabu Abu pada minggu ini. Ketika nanti setelah ibadah kita juga akan membakar daun palma. Itu mengingatkan kita bagaimana kita harus selalu menghayati kalender gerejawi untuk lebih membuat kita dekat kepada Tuhan. Mengingatkan kita untuk selalu melakukan disiplin rohani sehingga iman kita boleh terus bertumbuh dan hidup kita boleh semakin menjadi berkat. Perintah Tuhan Yesus, dengarkanlah Dia, mengingatkan kita agar kita senantiasa berusaha melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan bukan hanya berdasarkan keinginan diri kita sendiri. Begitu juga dalam surat Rasul Paulus yang mengingatkan, bukan diri kami yang kami beritakan. Bukan untuk pujian dan kemuliaan diri kita, tetapi kita terus berusaha melakukan setiap ungkapan syukur, perbuatan baik, itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga Tuhan akan menolong kita untuk dapat memiliki perkataan-perkataan yang penuh hikmat dan tindakan-tindakan yang bijaksana. Kita boleh menjadi pribadi yang tenang dan tidak sedikit-sedikit kemudian tegang, salah tingkah, canggung. Tapi Tuhan menolong kita boleh menyesuaikan diri dalam setiap keadaan. Ketika kita mau mendengar setiap kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan menghendaki kita siap melanjutkan hidup kita dengan bertanggung jawab dalam setiap hal yang Tuhan percayakan. Melalui perkataan, pekerjaan, keluarga, dan juga pelayanan. Mari kita terus mewujudkan kemuliaan Tuhan
dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan memberkati. Amin. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Allah memberitakan karya tangan Tuhan. Tidak ada berita juga kata-kata, namun gemanya terpancar ke seluruh dunia. Hai percaya padanya, jangan takut dan gentar, karena kasih dan lindungannya abadi. Hai percaya padanya, jangan takut dan gentar, karena kasih dan lindungannya abadi. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, ibadah hari ini adalah ibadah pertukaran pelayanan firman dari Sinode oleh Ibu Pendeta Sapti Yulinarti STH dari GKJ Bangkal Cilacap. Monggo Ibu, kami memperkenalkan diri langsung. Ada pepatah ya Bu yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Monggo. Terima kasih Ibu. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, salam perkenalan dari saya Pendeta Sapti dari GKJ Bangkal, lebih tepatnya daerah sekitar Kroya. Gitu kan. Jadi kalau yang sering naik kereta tentu tahu stasiun Kroya. Gitu kan. Ya, saya datang ke sini bersama dengan keluarga saya. Suami saya namanya Heri Siswanto, sebelah sana. Makasih, Kemudian Pak. juga dengan dua anak saya, yang pertama perempuan namanya Tiati Rahesa Kinanti, gitu kan, kelas 2 SD, sepertinya jalan-jalan atau ya di sebelah sana juga. Dan yang kedua namanya Kenan Mahesa Prasetya, panggilannya Kenan. Jadi lebih enaknya kalau manggil disingkat Kinken gitu. Jadi tidak susah-susah. Ya, saya melayani di GKJ Bangkal sudah jalan 9 tahun ini gitu kan. Dan saya aslinya dari GKJ Telepok, daerah Purworejo. Ya, semoga melalui pertukaran pelayanan firman saat ini gitu kan, yang kesannya bagi saya tentu juga banyak menimbulkan kekaguman gitu kan, di GKJ Jakarta ini gitu. Banyak petugas-petugas yang siap juga lanjut dari pagi gitu kan. Semoga bisa semakin mempererat tali persaudaraan di antara kita, dan juga salam kasih persaudaraan dari Jemaat GKJ Bangkal untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih. Terima kasih Bu. Kami atas nama majelis dan seluruh warga GKJ Jakarta mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman yang baru saja Ibu sampaikan. Dan tentunya sangat membangun iman kami dan sangat memberkati. Tentunya warga jemaat di sini mendengarkan firman Ibu, taburan firman Ibu barusan, makin maju di dalam Tuhan, makin cinta dengan Tuhan, dan semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Itu impian kita semua. Terima kasih Ibu, mohon sampaikan salam hormat kami kepada warga jemaat GKJ Bangkal Cilacap. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Marilah kita mengakui iman percaya kita kepada Tuhan dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara dipersilahkan duduk kembali. Mari bersama kita menghadap Tuhan dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur ya Tuhan atas kasih karunia-Mu yang boleh kami rasakan terkhusus dalam ibadah saat ini. Ketika kami boleh bersama menerima firman-Mu yang mengingatkan kembali bahwa Tuhan Yesus sungguh adalah Mesias yang mendatangkan keselamatan bagi kami melalui pengorbanannya, yang juga kami hayati melalui sakramen perjamuan yang kami terima pada saat ini. Kiranya Engkau sendiri ya Bapa yang menolong dan memampukan kami, sehingga kami boleh melakukan setiap apa yang menjadi kehendak-Mu, agar hidup kami boleh senantiasa mewujudkan kata-kata yang baik, kata-kata yang membangun, juga melalui setiap tindakan kami menjadi berkat bagi sesama, sehingga melalui hidup kami boleh menjadi sarana bagi kemuliaan nama-Mu. Kami juga bersyukur Tuhan karena kasih tuntunan-Mu. Dalam kesempatan ini, setiap jemaat-Mu di GKJ Jakarta boleh mengenal GKJ Bangkal dalam rangka tukar pelayanan firman saat ini. Melalui pertemuan ini, kiranya Engkau yang memberkati, sehingga boleh menjadi sarana di dalam kami mewujudkan kehidupan sebagai umat Tuhan, sebagai keluarga Allah yang saling mengasihi. Kami mohon berkat-Mu Tuhan untuk setiap jemaat-Mu di GKJ Jakarta di tempat ini, sehingga di dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan boleh berjalan dengan lancar, boleh mereka wujudkan dengan penuh rasa syukur dan tanggung jawab. Begitu juga dalam setiap usaha yang mereka lakukan. Kau yang memberkati sehingga melalui setiap karya yang mereka wujudkan boleh menjadi sarana di dalam mereka merasakan berkat-berkat-Mu. Begitu juga di dalam mereka Engkau pakai untuk menjadi saluran berkat-Mu kepada sesama. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap program gereja-Mu di tempat ini, di GKJ Jakarta, di dalam pelayanan setiap majelis gereja, pelayanan Bapak Ibu Pendeta di tempat ini, Pendeta Hosea, Pendeta Neni, Pendeta Yoel, dan juga Pendeta Ike. Mereka boleh senantiasa melayani dengan penuh ketulusan dan menjadi teladan yang baik. Begitu juga setiap pengurus komisi, setiap orang yang terlibat dalam pelayanan di gereja-Mu di tempat ini. Melalui setiap apa yang mereka wujudkan ya Tuhan, kiranya boleh menjadi teladan sehingga semakin banyak warga jemaat-Mu yang mau terlibat dan mau hidup semakin dekat dengan Engkau. Saat ini ya Bapa, kami juga mengingat setiap saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami mohon berkat-Mu untuk saudara kami terkasih, Ibu Suratmi, Saudara Didit Suryadi, Bapak Andreas Sunarto, Ibu Ika Indratmi, Ibu Elizabeth Puji Rahayu, Bapak Purwantoro, Ibu Budi Hartini, Ibu Suliem, Bapak Yosef Andi Pramantyo, Saudari Cinde, Bapak Suhartono, Ibu Emi, Ibu Ngatina, Ibu Darsini, Ibu Marilah Slamet Sucipto, Bapak Yusuf Sutaryo, Ibu Sukarni Suyarto, Ibu Subiyarsi, Ibu Rawati, Bapak Sudarmo, Ibu Sri Sudiyarsi, Bapak Edwin Ardi
Ardiansyah. Engkau yang senantiasa menolong dan meneguhkan mereka ya Tuhan, di dalam perawatan yang mereka lakukan di rumah sakit ataupun mereka yang di dalam masa pemulihan. Sehingga dalam kasih pertolongan-Mu, melalui setiap usaha yang mereka wujudkan dapat menjadi sarana mereka merasakan pemulihan dan boleh sehat seperti sedia kala melakukan setiap tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh rasa syukur. Begitu juga setiap rencana program gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kiranya Engkau yang senantiasa menuntun sehingga semuanya boleh berjalan dengan lancar dan menjadi sarana dalam peneguhan iman jemaat-Mu. Kami juga mohon berkat-Mu ya Bapa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia ini. Kiranya Engkau yang senantiasa menyertai para pemimpin bangsa kami, sehingga mereka boleh mengusahakan yang terbaik bagi kerukunan dan kedamaian rakyat Indonesia. Begitu juga terkhusus dalam minggu ini ketika kami akan melaksanakan pemilu. Setiap kami yang ikut berperan di dalamnya, setiap kami yang memilih, setiap orang yang mencalonkan diri, kiranya Engkau yang senantiasa menuntun mereka dan memberkati semuanya dapat berjalan dengan lancar di dalam keamanan dan kedamaian, sehingga melalui pemilihan umum boleh terpilih setiap pemimpin negara-Mu di tempat ini yang dapat memimpin bangsa ini dengan penuh tanggung jawab dan membawa bangsa ini menjadi semakin lebih baik. Kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa mendengarkan setiap apa yang menjadi seruan dan permohonan doa kami. Dan di dalam pengasihan-Mu ya Tuhan, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat yang sejati, kami mohon Engkau mendengar setiap doa kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama mengaturkan persembahan pada Tuhan dengan ayat pengantar 2 Korintus 4 ayat 7. Demikian. Namun harta ini kami miliki dalam tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami sendiri. Sekarang bersyukur, hai hati berlutut tangan, sempurna dan besar.
di dalam surga, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami pada hari ini, yaitu masih diberikan kesempatan untuk mempersembahkan persembahan pada hari ini di gereja ini. Bapa, kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang akan menggembalakan dana persembahan ini. Berkatilah ya Tuhan. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada dunia. Kami mengarahkan hati kepada dunia. Muliakanlah Yesus Kristus. Kami hendak memuliakan Yesus Kristus Tuhan kami dengan mendengarkan perkataannya dan melanjutkan karyanya. Terpujilah Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang sampai selama-lamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saat ibadah Minggu Palma di tahun 2023, kita mendapatkan daun palem. Harapannya, daun palem tersebut dipasang atau diletakkan di rumah, di tempat yang selalu dapat dilihat. Dengan demikian, kita selalu diingatkan untuk selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam segala keadaan. Pujian yang tulus dan bukan hanya pada saat-saat senang saja atau hanya untuk kepentingan pribadi. Sedangkan pada saat kita susah, kita mulai mengeluh dan bersungut-sungut pada Tuhan. Kita diingatkan untuk selalu menyerukan Hosana sebagai doa harapan kepada Yesus sebagai juru selamat. Daun palem adalah lambang perdamaian, kehidupan, kemenangan, dan pengharapan akan pertolongan Tuhan. Daun palem yang tahun lalu kita dapatkan dan ada di rumah, kini telah menjadi kering dan mudah menjadi hancur. Demikianlah kehidupan kita jadi tidak mengandalkan kekuatan dari Tuhan, dan jika kita tidak melakukan perintahnya, maka iman kita menjadi kering dan mudah hancur. Kita akan membakar daun-daun palem kering ini hingga menjadi abu. Daun-daun palem kering yang nantinya menjadi abu menjadi simbol keberadaan manusia yang berdosa, seperti abu, kotor, lemah, dan sangat mudah diterbangkan oleh angin sepoi sekalipun. Abu daun palem kering ini akan kita pakai dalam ibadah Rabu Abu untuk dioleskan di dahi. Pengolesan abu di dahi menjadi tanda kesediaan kita untuk bertobat, yang berarti meninggalkan manusia lama, yaitu kedurhakaan dan ketidakadilan, untuk masuk ke dalam hidup baru yang berani berjalan di jalan yang benar, yaitu jalan Tuhan. Daun palem yang akan kita bakar menjadi lambang bahwa kita rela meninggalkan manusia duniawi dan cara hidup yang lama. Daun palem yang dahulu dipakai untuk mengarak dan mengeluh-elukan Yesus ketika masuk kota Yerusalem, sekarang telah menjadi daun palem yang kotor dan penuh debu karena dosa kita. Untuk itu kita akan membakarnya. Bersamaan dengan hancurnya daun palem yang akan kita bakar, marilah kita haturkan segala kekurangan dan kebiasaan buruk kita kepada Tuhan, agar lebur dan disingkirkan dari hati kita sebagai tanda pemulihan darinya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, inilah kami manusia yang lemah, manusia yang telah Engkau selamatkan dan bersihkan dari dosa. Tapi lihatlah kami yang masih berulang kali melakukan perbuatan yang kotor dan mudah diombang-ambingkan oleh berbagai macam angin godaan dunia. Tanpa kasih dan kuat kuasa-Mu, kami hanya manusia lemah seperti abu. Tolonglah kami agar senantiasa datang kepadamu dengan pertobatan, memohon pemulihan dari-Mu. Amin. Umat yang mau memasukkan daun palem yang kering untuk dapat dibakar bersama-sama di tempat yang disediakan. Bisa? Tuhan berkati, Tuhan berkati. Tuhan berkati, Tuhan berkati Bapak. Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati Ibu, Tuhan berkati, Tuhan berkati ya selamat hari Minggu, Tuhan berkati, Tuhan berkati Ibu.
enggak. Tuhan berkati Bapak, Tuhan berkati, nggih. Tuhan berkati Bapak, Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati Ibu, Tuhan berkati, Tuhan berkati, selamat hari Minggu. Tuhan berkati Ibu. Selamat sama Ibu Pendeta. Iya. Ibu Kristina. Nggih, Ibu Kristina, Tuhan berkati. Oh iya, Tuhan berkati. Tuhan berkati, mari. Tuhan berkati. Minta sama Bapak. Berkati. Tuhan berkati Ibu. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Tuhan berkati sama-sama Ibu. Tuhan berkati. Nggih. Tuhan berkati. Tuhan berkati Ibu. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Tuhan berkati Ibu. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Tuhan berkati ya. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Tuhan berkati Ibu. Tuhan berkati sama-sama Ibu. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Nggih. Tuhan berkati Bapak, sama-sama Bapak. Tuhan berkati nggih. Tuhan berkati Ibu. Tuhan berkati Ibu. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Tuhan berkati nggih. Tuhan berkati. Tuhan berkati Ibu, sami-sami Ibu. Iya nanti Tuhan berkati. Salim enggak?